Nah, oke, misalkan di sini kita mau tampilkan ya data nama mahasiswanya, maka di sini nilai dari misalkan tadi nama mahasiswanya siapa? Nama mahasiswa ya. Nilai dari Sinta itu adalah misalkan nah kita tambahkan nilai variabel nilainya ya. Kita panggil ya. Jadi nilai dari nama mahasiswa kita panggil ini ya, Sinta ini ya. Kemudian adalah nilai ini yang kita panggil. Sehingga kalau misalkan kita jalankan, nah di sini ya, yang baris yang kedua ini ya, nilai dari Sinta adalah 89,6 seperti itu. Oke, itu ya. Misalkan kita deklarasikan, misalkan apalagi mungkin kita deklarasikan misalkan tipe datanya apa. Misalkan kita pakai tipe data boolean ya, yang true atau false ya. Misalkan boolean, misalkan lulus ya, kelulusan ya. Kalau lulusnya true atau false gitu kan. Nah, misalkan di sini kita kasih kondisi ya, misalkan lulus itu adalah lulus sama dengan misalkan nilainya itu harus misalkan lebih besar dari misalkan berapa? Misalkan 70 ya, kalau misalkan nilainya sudah lebih besar dari 70 maka dia lulus gitu kan. Maka kita bisa ini lihat Sinta ini lulus enggak gitu kan. Nah, di sini kita bisa sistem kita tampilkan ya apakah Sinta ini nanti dia lulus apa enggak gitu kan. Sinta kelulusan Sinta tadi ya, kelulusan nama mahasiswa kita panggil ya. Misalkan Sinta ini, kelulusan Sinta adalah, nah kita tampilkan yang tadi ya, status lulusnya ya. Nah, maka kita jalankan, nah di sini ya, kelulusan Sinta ya, nama mahasiswa ini ya, kelulusan Sinta adalah true gitu kan. Berarti dia nilainya benar ya. Kenapa? Karena nilainya itu lebih besar daripada 70 gitu kan. Jadi nilai Sinta ini lebih besar daripada 70. Jadi kalau misalkan kita ubah, misalkan kelulusannya itu 90 ya, maka nanti Sintanya ini nggak lulus ya. Nah, maka kelulusan Sinta adalah false gitu kan. Kenapa? Karena nilai dinyatakan lulus itu kalau nilainya itu lebih besar daripada 90. Sedangkan di sini nilai Sinta 89,6 seperti itu. Nah, itu ya untuk yang tipe data. Kemudian kalau untuk yang materi kedua tadi apa? Array ya. Nah, misalkan untuk array, misalkan kita punya array apa? Daftar mahasiswa gitu kan, misalkan. Nah, kalau nama mahasiswa berarti tipe datanya apa? Nah, misalnya kita tipe datanya string ya, karena nama mahasiswa. Nah, karena yang mau kita deklarasikan adalah array, maka kita pakai sepasang kurung siku ya. Di sini nama data mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, ini adalah ini deklarasi array ya. Nah, data mahasiswa. Nah, kemudian
array ini kan kita sudah mendeklarasikan ya, apa istilahnya, nama variabel array-nya data mahasiswa gitu kan. Nah, untuk array kita perlu alokasikan dulu ya, alokasi apa panjang array-nya ya. Kita perlu alokasikan. Nah, di sini berarti data mahasiswa ini adalah dia berupa array ya. Nah, kita mau kasih nilai berapa nih array-nya. Misalkan new string tadi ya, kan datanya string ya. Nah, stringnya berapa? Ada berapa nih data mahasiswanya? Misalkan mahasiswanya ada berapa? Ada 3 ya. Banyak ya, ada 3 misalkan. Nah, sehingga berarti di sini kita sudah alokasikan, oh dari string data mahasiswa ini kita apa sudah alokasikan ada 3 data mahasiswa. Kemudian kita bisa isi nih data mahasiswa mahasiswanya siapa saja. Berarti kita alokasikan data mahasiswa yang pertama itu adalah misalkan tadi siapa Sinta gitu kan. Kemudian data mahasiswa yang kedua itu adalah misalkan Dino misalkan ya, atau Doni gitu kan. Kemudian data mahasiswa yang ketiga misalkan di sini Ali misalkan ya. Nah, untuk array tadi kan indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Jadi kalau misalkan kita sudah deklarasikan array-nya 3, maka dia dimulai dari 0 sampai n-1 ya, atau 3 dikurangi 1, berarti sampai 2. Kalau nih misalkan kita mau tambah lagi nih data mahasiswa yang ketiga, maka nanti bisa dipastikan ini adalah error gitu kan. Misalkan Nana. Nah, sehingga nanti apa kenapa? Karena nanti tidak sesuai ya dengan yang sudah kita deklarasikan. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan ada pesan errornya ya, exception in thread ya. Nah, di sini array index out of bound ya. Artinya tadi kan yang kita deklarasikan array-nya itu kan panjangnya 3. Karena kita sudah melebihi 3 nih. Jadi tidak diperbolehkan. Maka nanti di sini akan pasti akan error ya. Karena sudah melebihi batasnya. Nah, untuk yang ini ya, yang saya tandai ini ya, ini adalah komentar ya. Nanti tidak akan dieksekusi ya. Meskipun di sini kita nulis apapun itu ya nggak akan disalahin gitu kan di sini. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ini ya kita tandai ya dengan ini garis miring double ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau tampilkan nih data array-nya ya, maka di sini kita tampilkan ya sistem of print, misalkan print nama mahasiswa yang pertama misalkan adalah. Nah, berarti di sini nama mahasiswa yang pertama siapa? Berarti data mahasiswa yang indeksnya adalah 0 ya, karena kan mahasiswa yang pertama. Sehingga kalau kita jalankan, nah di sini ya, ini ya outputnya data mahasiswa yang pertama adalah ini Sinta, seperti itu ya. Atau misalkan kita mau mencetak semuanya ya, kita bisa menggunakan ini ya, perulangan ya. Misalkan kita kasih perulangan, kita kasih indeksnya misalkan sama dengan ini ya, I ya, kemudian I kurang dari data mahasiswa dot length-nya ya, panjangnya ya, panjang data mahasiswa, kemudian kita menggunakan I++ ya, atau increment ya. Jadi begitu sudah dieksekusi ya, maka kita tambahkan ya, tambahkan 1.
Nah, berarti nanti di sini kita tampilkan data mahasiswa yang pertama, misalkan siswa yang ke-1, misalkan yang ke I ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan I ya, yang ke I kita tambahkan adalah misalkan namanya ya, data mahasiswa yang ke I ya, atau yang pertama sesuai dengan ininya. Nah, sehingga kalau misalkan kita jalankan, maka di sini, nah di sini ya, muncul 3 kali ya, karena kita ulang sebanyak 3 kali. Jadi data mahasiswa yang ke-0 adalah Sinta, yang ke-1 adalah Dino, yang ke-3 adalah Ali. Kenapa bisa double 3 kali? Karena di sini ya, kita lakukan perulangan. Sehingga nanti kita bisa memanggil sebanyak 3 kali. Kemudian itu ya untuk yang array. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang ketiga tentang Inggris ya. Nah, kalau misalkan Bu mau array yang 2 dimensi gitu kan, maka kita bisa buat juga ya deklarasinya. Misalkan kita punya matriks ya, misalkan integer array, berarti ini ya integer misalkan 2 dimensi ya, berarti kita harus pakai dua pasang kurung siku ya. Misalkan kita matriks misalkan ya. Maka di sini kita bisa menggunakan ya matriks, kita alokasikan ya. Matriksnya ukurannya mau berapa kali berapa nih. Nah, kita alokasikan dulu. Maka di sini kita alokasikan matriksnya. Kita panggil buat objek baru ya, objek matriks ya, new integer yang sudah ini ya, double tadi kan, karena dia matriks 2 dimensi. Misalkan kita mau matriksnya itu 3 kali 3 ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti kita punya arraynya adalah matriks yang 3 kali 3. Nah, nanti bisa langsung kita isi juga ya kalau misalkan kita membuat, atau misalkan kita ini ya cara lain ya, lebih cara lain. Kita bisa isi seperti ini ya, integer. Tadi kan array 2 dimensi ya. Kemudian namanya adalah matriks ya. Kemudian di sini kita bisa ini ya, langsung isi nilainya ya. Misalkan matriksnya 1, 2, tadi kan 3 kali 3 ya. Kemudian yang berikutnya adalah 4, 5, 6, kemudian yang berikutnya adalah yang baris ketiga ya, 7, 8, 9. Nah, bisa juga seperti ini ya. Ya kalau seperti ini berarti kita nanti matriksnya itu sudah langsung kita isi ya matriksnya. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita mau tampilkan, berarti misalkan kita misalkan I sama dengan 0 ya, kemudian I-nya itu kurang dari, nah ini namanya matriksnya 3 kali 3 ya. Matriks dot length ya. Cek yang pertama ya. Kemudian I++
Nah, di sini kita bisa kemudian yang kedua kan kita ulang yang ini ya. Ya, karena ini kan 3 kali 3 ya. Jadi kita bisa ulang yang ini yang pertama untuk yang barisnya ya. Kemudian nanti yang ini adalah untuk yang kolomnya. Sorry, yang ini untuk yang kolomnya. Yang kedua adalah untuk yang barisnya. Misalkan di sini kita menggunakan J ya, kemudian J ini kurang dari yang matriks dot length ya, kemudian yang indeks ke ini indeks ke 0 ya, sorry. Yang benar ya. Kemudian di sini adalah J++ ya. Nah, maka nanti di sini kita bisa langsung ini ya, matriks I, ini J. Oke, kita jalankan. Duplikat ya. Mungkin ini kita bisa tutup dulu ya, karena dia dianggap sebagai double ya. Oh, ini yang merah ini yang masih salah. Nah, di sini ya, matriknya 1, 2, 3 ya. Oh, mungkin ini nggak pakai LN ya, sehingga nanti bisa. Nah, kemudian mungkin di sini karena nah kita bisa print ganti baris ya. Kalau yang di sini biar jadi apa? Kita print ini ya, slash n ini ya. Ini adalah untuk enter ya, simbol untuk enter. Salah, kebalik, sorry. Nah, ini ya, sehingga kita matriksnya adalah
ini ya 1, 2, 3 baris pertama ya, kemudian 4, 5, 6 baris kedua, kemudian 7, 8, 9 baris ketiga, seperti itu. Ini untuk matriks 2 dimensi. Kemudian yang ke materi berikutnya ya tentang link list ya. Jadi link list mungkin kita deklarasikan dulu ya. Deklarasikan dulu link listnya pakai keyword link list ya. Link list. Nah, kemudian dari link list kita tipe datanya apa gitu kan. Misalkan kita mau link list apa? Misalkan nama kendaraan misalkan. Berarti kita menggunakan tipe data string nama kendaraan misalkan. Kendaraan. Nah, kita deklarasikan ya, kita buat objek link list-nya. New link list ya. New link list ya, ini ya. Kita objek link list-nya ya. Nama variabelnya adalah kendaraan. Nah, setelah kita deklarasikan ya, baru kita bisa mengisi ya listnya list yang kita punya. Nah, misalkan kita mau isi ya, berarti tinggal kita panggil ya kendaraan, misalkan kita isi ya nama apa kendaraannya apa misalkan motor misalkan. Kemudian misalkan kendaraan kita tambahkan lagi misalkan becak misalkan. Kemudian misalkan kendaraan kita isi lagi misalkan apa becak misalkan apa mobil ya mobil seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita mau menampilkan, kita cukup menampilkan, kita panggil link list-nya ya. Jenis kendaraan adalah di sini kita panggil nama link list-nya kendaraan seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita jalankan ya, nah di sini ya jenis kendaraan ada motor, becak, mobil misalkan di sini. Kemudian kalau misalkan mau menambahkan yang di awal ya, maka kita bisa menambahkan tadi ya add first tadi ya. Misalkan kita mau menambahkan yang di awal. Nah, di sini ya. Misalkan di sini kita mau menambahkan sepeda ontel misalkan. Nah, maka nanti yang sepeda ontel ini akan ada di depan ya, atau akan ada yang di yang pertama. Nah, jadi sepeda ontel, motor, becak, dan mobil seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi yang lain ya. Jadi misalkan kita mau menambahkan kendaraan, misalkan kita mau menambahkan add kendaraan ya, kita mau tambahkan di posisi yang indeks keberapa. Misalkan kita mau tambahkan di setelah motor misalkan. Berarti kan motor ini kan tadi kan sepeda ontel yang pertama ya, 0 ya, kemudian motor itu 1, kemudian berarti kita tambahkan yang indeks yang kedua di sini adalah
Misalkan apa? Truk misalkan. Nah, nanti truk ini akan ada di posisi setelah motor ya. Nah, jadi sepeda ontel, motor, kemudian truk, kemudian beca, mobil. Seperti itu. Jadi pada saat kelebihannya link list ya, pada saat kita mau menyisipkan itu titik kita nggak perlu menggeser ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan array, pada saat kita mau menyisipkan di tengah ya, maka kita harus geser dulu nih posisi datanya seperti itu. Tapi untuk link list kita cukup kita sisipkan saja karena kan di link list itu kan ada pointer ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyisipkan berarti pointernya motor ini langsung ditunjuk ke truk ya. Kemudian pointernya truk akan menunjuk ke beca seperti itu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.